Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Dibia Kusyala, dosen di Prodi Arsitektur Institut Teknologi Bandung di bawah Sekolah Arsitektur, Perencanaan juga Pengembangan Kebijakan. Kali ini izinkan saya membuat micro teaching, salah satu persyaratan untuk sertifikasi dosen nasional, di mana saya membuat satu video singkat tentang perkuliahan yang saya ampu, yaitu mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 5. Pada kuliah saya kali ini, saya ingin menjelaskan satu kuliah instruksional yang saya buat pada minggu kelima untuk menjelaskan satu konsep tentang urbanisasi, di mana konsep urbanisasi ini perlu difahami oleh mahasiswa untuk mereka membuat program ruang untuk keperluan perancangan rumah susun sederhana sewa untuk kelompok pendatang, di mana mata kuliah instruksional ini disesuaikan dengan CPMK dari Studio Perancangan Arsitektur 5, di mana Studio Perancangan Arsitektur 5 adalah studio di mana diharapkan mahasiswa bisa menyusun program dan juga ide desain yang responsif terhadap konteks perkotaan dengan kepadatan tinggi, dan secara komprehensif mendesain bangunan bertingkat menengah dengan fungsi campuran termasuk fungsi hunian. Mata kuliah ini sendiri berisi perkuliahan dan juga workshop selama 16 minggu, dan setiap minggunya saya menyelenggarakan kuliah instruksional dan juga tim teaching bersama dengan 10 dosen lainnya. Dan diharapkan CPMA yang bisa dibentuk dari mata kuliah ini, mahasiswa bisa mendesain secara kreatif juga bentuk-bentuk bangunan yang menggunakan sistem bangunan bertingkat menengah, yaitu 10 lantai atau lebih sampai 18 lantai. Kemudian di dalamnya mereka bisa paham tentang utilitas bangunan dan juga prinsip-prinsip arsitektur kota, di mana mereka tepat merencanakan untuk kelompok masyarakat di perkotaan serta membuat satu penggabungan yang utuh dengan konteks yang ada di perkotaan. Demikian, selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sekarang? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Ini udah minggu kelima loh. Masih semangat tidak? Anda? Oke, kita kembali ya di kuliah instruksional minggu kelima. Ya, sorry, ini salah tulis yang kelima. Jadi ini AR 4090 Studio Perancangan Arsitektur 5. Seperti yang kita tahu bahwa tugasnya kali ini cukup kompleks. Kita membuat mixed use development dengan pendekatan campuran ya antara hunian dengan komersial. Nah, kali ini saya akan memberikan kuliah singkat tentang instruksional terkait dengan sosial ekonomi budaya kawasan. Untuk kita memahami, nanti tugas setelah ini saya akan berikan adalah kalian perlu membuat sebuah program ruang khusus untuk tugas yang sudah diberikan per kelompok. Minggu lalu kita udah bagi ya kelompoknya, jadi tolong nanti sambil membuat catatan kira-kira apa saja yang perlu untuk diambil penting gitu, sehingga kita bisa tahu programnya kira-kira seperti apa. Oke, nanti di kuliah kali ini kita akan menjelaskan tentang apa itu urbanisasi, karena tugas kita kali ini adalah rumah susun sederhana sewa khusus untuk pendatang. Jadi kita perlu memahami konsep urbanisasinya itu seperti apa, serta nanti bagaimana rumah tersebut bisa dikombinasikan dengan komersial yang ada di bawahnya pada podium rumah susunnya. Kemudian sesi kedua dari kuliah kali ini adalah jenis-jenis permukiman yang mungkin sekarang berkembang, terutama ya untuk rumah susun. Nanti akan saya jelaskan lebih detail. Kira-kira seperti itu agenda untuk hari ini. Oke. Ini mengingatkan kembali bahwa tadi sudah saya jelaskan di awal ya, kalau tugas besar studi kita kali ini adalah mixed use development atau fungsi campuran untuk pengembangan di tengah kota. Khusus untuk tower itu kita sudah tetapkan adalah perancangan rumah susun sederhana sewa. Kemudian bagian bawah adalah komersial dan juga fungsi lain pada podium bangunan. Kita kaitkan dengan CPMK dari mata kuliah bahwa bahan kajian untuk kali ini itu fokusnya adalah arsitektur dan perencanaan kota. Kita perlu memahami dan juga mencari tahu lebih lanjut prinsip-prinsip dasar perencanaan kota, perencanaan komunitas, rencana unit kawasan dalam melakukan perencanaan kota. Jadi nanti sambil jalan nanti tolong dikumpulkan entah itu preseden, teori, dan yang berkaitan dengan bahan kajian yang di atas itu. Dan yang di bawah itu adalah khusus untuk perancangannya. Lebih dahulu kita harus memahami prinsip-prinsip perencanaan kota, perencanaan komunitas, serta integrasi bangunan dengan kawasan di sekitarnya dalam melakukan perancangan bangunan
sesuai dengan rencana kota yang sudah ada. Jadi kita perlu mengumpulkan RTBL. Juga dalam kuliah institusional kali ini kita ingin tahu bahwa untuk merencanakan satu komunitas tertentu pada rumah susun yang akan kita desain, itu kira-kira seperti apa sih karakter mereka secara sosial, ekonomi, dan juga budaya, supaya kita tepat menentukan fasilitas apa saja yang ada pada perancangannya. Oke, ini kuliah sebelumnya ya diberikan oleh Ibu Samsirina. Mungkin ada yang bisa volunteer memberikan apa aja yang dipelajari minggu lalu? Oke, silakan Mbak Ilma. Minggu lalu itu di kelas Ibu Samsirina dijelaskan mengenai bagaimana perumahan permukiman, mengenai melalui teori ekristik yang mana terdiri dari lima aspek, ada alam, manusia, society, shell, dan jaringan. Oke. Di mana perumahan itu merupakan salah satu dari termasuk dalam permukiman itu sendiri. Dan studi kasusnya itu bagaimana rumah ataupun perumahan itu dapat tidak hanya berfungsi sebagai rumah tinggal, tetapi juga bisa berfungsi sebagai tempat usaha atau tempat-tempat lainnya. Oke. Terima kasih Mbak Ilma. Ini mungkin ada sekilas ya, Anda mungkin bisa lihat catatannya kembali, tapi mengingatkan bahwa permukiman itu sesuatu yang lebih kompleks daripada perumahan. Yang kita desain itu adalah unit rumahnya saja, tapi di dalamnya sebenarnya itu banyak hal lain yang harus kita perhatikan. Ada infrastruktur, ada sosial, dan juga kesempatan ekonomi yang harus dibentuk untuk komunitas yang ada di situ. Dan yang kedua juga mungkin bisa dicek kembali, ini pembahasannya panjang, tapi saya mengingatkan bahwa permukiman itu sangat kompleks. Di situ ada berbagai perspektif yang bisa kita pelajari ulang untuk menentukan fasilitas apa yang tepat untuk mereka. Jadi bisa dari ekonominya, sosial, politik, teknologi, dan juga budaya. Jadi nanti tolong ya dicek kembali catatannya. Oke, hari ini kita membahas, tadi sudah saya sebutkan di awal, ada kenapa kita perlu memahami tentang urbanisasi. Karena kelompok yang akan menghuni di rumah susun yang kita rancang nanti adalah kelompok pendatang, dan diindikasi mereka kebanyakan datang dari pedesaan, supaya kita paham karakteristiknya seperti apa. Nanti kita lanjutkan diskusi singkat, dan lebih lanjut nanti saya akan jelaskan tentang jenis-jenis hunian di perkotaan serta transformasinya kira-kira seperti apa. Oke, modul kita kali ini tajuknya urbanisasi. Mungkin ini sudah banyak yang paham ya, bahwa urbanisasi itu adalah proses menjadi kota atau pengkotaan ya istilah lainnya. Jadi banyak orang membuat sebuah pengertian dari urbanisasi ini sebagai migrasi penduduk dari desa ke kota. Kemudian juga dari situ sebenarnya tidak hanya terjadi dari desa ke kota, tapi juga kadang proses desa yang sifat itu menjadi kota, di mana karakteristiknya itu berubah dari yang tadinya kawasannya pedesaan menjadi kawasan perkotaan. Ini semakin kesini itu juga sudah diindikasikan ya bahwa tahun 2050 70% dari lingkungan kita itu akan berubah sifatnya menjadi kota. Kemudian yang keempat adalah peningkatan proporsi penduduk yang bertempat tinggal di kawasan perkotaan. Itu adalah indikasi dari terjemahan yang kedua. Jadi kota semakin padat, sedangkan desa itu juga seperti itu saja gitu. Atau bahkan mungkin bahwa di desa itu juga prosesnya berubah menjadi lebih kota, itu juga bisa kita artikan sebagai urbanisasi. Kemudian definisi lebih lanjut ya, konsepnya berkembang bahwa ternyata ya tadi tidak selalu adalah perpindahan. Tadi orang pasti akan kalau pindah bertempat tinggal di kota. Kemudian juga tadi berpindah sehingga kota makin padat dan desa itu kita belum tahu. Karena ternyata juga di desa pertumbuhan penduduknya juga makin pesat juga ya daripada di perkotaan. Ada juga bertambahnya penduduk bermata pencarian non-agraris di pedesaan. Itu yang membuat sifat kota itu di desa-desa itu semakin tinggi. Terus juga tumbuhnya suatu pemukiman menjadi kota, itu juga proses urbanisasi. Mekarnya atau meluasnya struktur artefaktial morfologis suatu kota ke kawasan sekitarnya. Jadi yang tadinya tuh sudah ada infrastruktur yang baik gitu ya, itu akan membuat sifat kota itu semakin luas. Jadi ini juga proses urbanisasi yang terjadi. Kemudian juga ada meluasnya pengaruh suasana ekonomi kota ke pedesaan,
serta meluasnya pengaruh suasana sosial, psikologis, dan juga kultural kota ke pedesaan. Ini menurut De Bruins pada tahun 1987. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Jadi urbanisasi ini tidak hanya terjadi di kota, tapi juga kadang sifat desa yang menjadi makin urban itu salah satunya ciri-cirinya juga. Kemudian yang kedua, urbanisasi ini adalah sebuah perubahan multidimensi. Jadi seperti tadi beberapa udah kita bahas ya. Pertama, secara fisik itu menjadi sesuatu yang tidak terbangun menjadi terbangun. Itu mengubah sifat kekotaan. Kemudian juga fungsi ya, dari pertanian ke non pertanian itu juga makin kompleks. Dan secara spasial atau ruang itu dari kawasan yang kecil menjadi makin besar, yang pengembangannya horizontal menjadi vertikal, itu juga proses urbanisasi. Kemudian secara sosial ekonomi itu yang tadinya mungkin orang hanya berpusat pada sektor primer seperti sandang pangan papan, sekarang juga meluas ke sektor sekunder dan juga tersier. Jadi yang tadinya mungkin tidak perlu adanya hiburan, sekarang jadi perlu adanya hiburan. Itu juga bisa masuk dalam kajian programming Anda. Dan yang terakhir adalah yang pasti secara fisik itu terlihat ya, kepadatannya yang tadinya rendah menjadi makin tinggi. Dan itu juga kita harus selesaikan. Yang tadinya cara membangunnya itu simple secara horizontal meluas, sekarang mau nggak mau kita harus naik secara vertikal. Itu adalah perubahan multidimensi yang terjadi karena adanya proses urbanisasi ini. Jadi persentase penduduk di perkotaan juga makin meningkat, terus juga yang tinggal di kota itu juga makin banyak, serta jumlah penduduknya juga makin besar. Jadi ukurannya tadinya juga kota itu yang kecil makin besar, juga permukiman juga makin kompleks. Kemudian di sini dari sisi proses, saya bisa menjelaskan bahwa urbanisasi juga ternyata adalah sebuah proses yang terjadi karena adanya proses sebelumnya. Di sini kita bisa cek ya, ada pertumbuhan penduduk perkotaan. Itu ada pertumbuhan alami, migrasi desa kota, dan juga perluasan batas administrasi. Kemudian pergeseran dalam hierarki kota dan juga kota. Di sini ada kota pun sekarang juga udah mulai dibuat pembagian atau klasifikasi, ada kota besar, kota sedang, dan juga kota kecil. Jadi tadi dari desa ke kota, ternyata kota sendiri itu juga mengalami perubahan dari struktur dan juga pertumbuhannya itu juga terjadi dengan baik. Terus komposisi umur dan gender di wilayah perkotaan juga pasti berubah setelah perubahan angkatan kerja. Jadi di sini banyak sebenarnya ya dengan kondisi sekarang ini, keterkaitan antara desa dengan kota itu terbentuk dari penduduknya yang mungkin terjadi mobilisasi, kemudian komoditas, terjadi kebutuhan supply demand, serta kapital informasi. Kira-kira seperti itu. Mungkin nanti bisa didapatkan ya di catatan kuliah yang ada di EduNext. Nanti kita bisa pelajari lebih lanjut. Oke, di sini ada beberapa pendapat ya terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya urbanisasi. Menurut Hauser, dijelaskan bahwa keinginan orang untuk pindah ke perkotaan itu karena ingin mendapatkan tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Jadi tingkat pendapatan itu menjadi motif orang pindah ke kota. Terus yang kedua adalah tambahan pendapatan cenderung dibelanjakan untuk barang-barang bukan pertanian. Itu juga mendorong orang ingin ke kota. Ya, tadinya cuma kebutuhannya simple, sekarang menjadi kompleks. Jadi orang juga ingin ada hiburan atau hal-hal lain, itu juga menjadi satu aspek dari yang mendorong terjadinya urbanisasi. Kemudian produksi dan konsumsi lebih berdaya guna di perkotaan. Kira-kira seperti itu. Yang kanan Anda boleh baca ya. Nanti kita bisa cek. Ini adalah dampak dari urbanisasi. Kenapa kita membuat studio kali ini? Tugasnya adalah rumah susun sewa untuk pendatang, karena di kota itu kondisinya seperti ini. Jadi dampak dari urbanisasi ini secara fisik tadi ya, selain membuat kota menjadi lebih besar, tapi juga mengundang orang datang tapi tidak memiliki kesempatan yang baik untuk bekerja dan juga kapasitas sosial ekonomi yang cukup untuk dia bisa masuk dalam struktur penduduk yang ada di kota, sehingga terjadi beberapa fenomena seperti ini, adanya squatter dan yang lainnya. Jadi ini adalah calon penghuni rumah susun sewa Anda yang harus dipelajari detail. Kenapa bentuknya seperti itu?
atau apa sebenarnya kita bisa pelajari dari gambar ini yang nanti kita terjemahkan itu menjadi konsep desain Anda di studio kali ini. Jadi tolong nanti secara kelompok membuat pembahasan ini sebenarnya tidak mudah ya. Jadi kita harus menyusun satu mungkin diagram sebab akibat dan juga mana yang penting, mana yang tidak, sehingga kita tahu apa yang bisa kita intervensi pada studi desain kita kali ini. Kemudian ada beberapa studi yang menyebutkan bahwa di negara maju perubahan fisiknya tuh kota berkembang dengan pemukiman elit ke daerah tepi. Tapi kalau di negara berkembang itu kebalikannya. Jadi kita tuh membesar tapi yang di tepi menjadi sangat kumuh. Jadi besar. Kira-kira ada yang bisa menjawab? Pak. Oke, Mas Romi silakan. Oke, kalau terkait faktor utama dari urbanisasi sih menurut saya ekonomi yang motif ekonomi sangat kuat karena kota itu dibayangkan sebagai tempat memperbaiki nasib dan mempunyai kesempatan untuk usaha yang lebih besar dengan nilai yang lebih besar juga dibandingkan dengan pedesaan. Kemudian selain itu mungkin yang belum dibahas dari penjelasan Bapak sebelumnya adalah terkait fasilitas sifat. Jadi kalau karena Indonesia kepulauan, jadi fasilitas kesehatan dan misalnya atau misalnya taman kayak gitu-gitu hanya terkonsentrasi di kota-kota besar saja. Jadi hal tersebut juga jadi apa ya, orang-orang ingin meningkatkan kualitas hidup, ingin mencoba mendapatkannya juga, oleh karena itu berpindah ke kota. Lalu terkait dampak terhadap struktur sosial dan ekonomi, dari ekonomi sih mungkin terpenuhi ya sektor-sektor jasa karena akan ada lapangan kerja yang terpenuhi oleh orang-orang yang berpindah. Tapi juga akan timbul masalah karena belum tentu juga kemampuan mereka cocok untuk hidup di kota karena mungkin dari desa biasa bertani, kemudian di kota mereka tidak lagi bertani kan di kota, jadinya akan ada kesulitan juga, malah kami kesulitan juga ya, mendapatkan penghasilan ekonomi. Terus terkait sosial sendiri karena akan menarik banyak orang dengan latar belakang, maka akan jadi semakin heterogen kondisi kotanya. Kemudian juga kalau misalnya tadi mereka malah kesulitan mendapatkan pekerjaan, maka akan menimbulkan kekumuhan Pak. Oke, daerah kota gitu sih Pak. Oke, bagus sekali. Jadi tadi Romi sudah menjelaskan dengan detail ya. Nanti silakan ini dikembangkan lagi di setiap kelompok kecil untuk membuat diagram tadi, diagram sistem. Kira-kira apa yang perlu Anda pelajari untuk nanti menentukan program yang tepat untuk rumah susun Anda. Jadi tadi baru satu ideas, tapi nanti kita bisa kumpulkan dari berbagai teman-teman setiap kelompok. Tolong dibahas sampai memunculkan satu diagram utuh, dan nanti ini bisa menjadi bahan untuk menyusun konsep desain Anda untuk rumah susun. Oke, yang kedua, apa dampak urbanisasi terhadap lingkungan di Indonesia? Saya Pak. Oke, silakan. Coba. Dari dampak urbanisasi terhadap lingkungan di Indonesia itu salah satunya adalah berkurangnya ruang terbuka hijau karena adanya dampak dari kepadatan bangunan gitu, karena kan proses urbanisasi itu perpindahan ya tadi prosesnya, sehingga manusia yang berpindah itu membutuhkan wadah gitu, hunian untuk bertempat tinggal, sehingga makin lama itu makin tinggi kebutuhan untuk tempat tinggalnya gitu, sehingga bisa mengurangi tadi ruang terbuka hijaunya. Nah, ketika ruang terbuka hijau itu berkurang dapat berpengaruh terhadap resapan air ya. Akhirnya nanti bisa mengakibatkan banjir gitu untuk dampak negatifnya. Selain itu juga bisa berakibat terhadap tadi kemacetan yang telah disampaikan oleh Pak Divya tadi, bahwa salah satu dampak negatif itu adalah dari kemacetan lalu lintas apabila tidak dipertimbangkan dengan baik, maka itu akan menjadi masalah gitu ya, polusi udara dan sebagainya. Sehingga butuh treatment untuk bagaimana bisa merancang infrastruktur yang baik gitu untuk mengakomodir hal tersebut gitu. Kemudian juga karena dampak negatif dari urbanisasi ini juga bisa terkait dengan perubahan morfologi atau tipologi dari bangunan itu sendiri. Misalkan mungkin ini pemikiran saya Pak,
terkait dengan kebutuhan ekonomi di hunian, bisa saja merubah yang tadinya fungsi hunian sehingga ditambahkan menjadi ada kebutuhan fungsi berkomersial gitu, ekonomi di dalamnya. Jadi itu bisa sangat berpengaruh gitu ya untuk merubah secara morfologi dan tipologi bangunan di kota-kota besar. Dan juga mungkin yang terakhir terkait dengan di kota itu kan biasanya suka ada bangunan-bangunan bersejarah ya Pak ya. Nah itu juga bisa berdampak gitu terhadap tekanan bangunan-bangunan bersejarah sehingga bisa merubah tipe morfologi dari bangunan itu sendiri di kota. Mungkin itu dari saya. Oke, bagus sekali ya, sangat elaboratif dari Mbak Indah. Jadi lingkungan di sini bisa kita artikan lingkungan perkotaannya, lingkungan hidupnya, dan juga secara umum ya, secara perkotaan itu kira-kira seperti apa. Jadi nanti tolong juga hal ini Anda rangkum, kemudian juga Anda bahwa selain ini Anda harus membuat satu, itu adalah kira-kira presiden apa yang terjadi di perkotaan. Maksudnya objek-objek arsitektur yang best practice-nya bagus ya untuk menanggulangi masalah urbanisasi ini. Anda boleh cari tahu dari berbagai elemen. Kemudian yang kedua tadi saya juga udah bilang, tolong dibuat satu sistem dinamis, kira-kira apa yang menyebabkan dari urbanisasi sampai ke lingkungan terbangun, itu kira-kira apa saja. Ini sifatnya sangat abstrak ya, karena kan dia urbanisasi itu proses. Dan di sini kita akan membuat sebuah lingkungan hunian yang terbangun, yang Anda harus rancang. Jadi tolong diterjemahkan itu menjadi elemen-elemen dan kira-kira poin keberhasilannya apa saja dari konsep yang Anda ingin wujudkan. Kira-kira itu untuk minggu ini kuliahnya untuk instruksional. Nanti lebih lanjut akan setelah kita break makan siang dan sholat, kita akan berbicara tentang jenis-jenis perumahan permukiman yang ada di perkotaan. Oke, kelas berakhir sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sama.